Di dunia bisnis modern yang terus berkembang, data adalah raja. Data bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan sumber daya yang sangat berharga. Perusahaan dibanjiri dengan data dalam jumlah besar. Setiap transaksi, interaksi pelanggan, dan operasi internal menghasilkan data yang dapat dianalisis. Data ini memegang kunci untuk membuka wawasan yang berharga. Dengan analisis yang tepat, data dapat mengungkapkan tren pasar, preferensi pelanggan, dan efisiensi operasional. Menafsirkan data ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang didasarkan pada data lebih cenderung akurat dan efektif. Ini seperti memiliki teleskop yang kuat. Dengan alat yang tepat, Anda dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas. Anda dapat menggunakannya untuk melihat galaksi yang jauh. Data memungkinkan kita untuk melihat detail yang sebelumnya tidak terlihat. Atau Anda dapat menggunakan data untuk lebih memahami pelanggan Anda. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka, Anda dapat memberikan layanan yang lebih baik. Anda dapat mengoptimalkan operasi Anda. Data membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Anda dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan data, Anda dapat mengantisipasi pergerakan pasar dan tetap selangkah lebih maju dari pesaing. Tanpa interpretasi data, bisnis menavigasi secara membabi buta. Keputusan yang diambil tanpa data seringkali didasarkan pada asumsi dan intuisi yang tidak selalu akurat. Mereka berisiko tertinggal di dunia yang digerakkan oleh data saat ini. Bisnis yang tidak memanfaatkan data akan kesulitan bersaing dan berinovasi. Bayangkan seorang kapten mengarungi kapal tanpa kompas atau peta. Tanpa data, bisnis tidak memiliki arah yang jelas. Itulah rasanya berbisnis tanpa memahami data. Ketidakpastian dan kebingungan akan menghambat pertumbuhan dan kesuksesan. Interpretasi data bertindak sebagai kompas dan peta. Data memberikan panduan yang jelas dan membantu bisnis menetapkan strategi yang efektif. Ini memandu bisnis menuju kesuksesan. Dengan data, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Ini menerangi jalan menuju keputusan yang lebih baik. Data memberikan kejelasan dan mengurangi ketidakpastian. Di bagian berikut, kita akan menjelajahi proses interpretasi data. Kita akan melihat langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis data dengan efektif. Kita akan melihat bagaimana hal itu memberdayakan bisnis untuk berkembang. Dengan data, bisnis dapat mencapai potensi penuh mereka dan terus tumbuh di pasar yang kompetitif. Sebelum menyelami analisis, kita harus menyiapkan data kita dengan cermat dan teliti. Ini memastikan keakuratan dan keandalan dalam temuan kita yang sangat penting untuk hasil yang valid. Anggap saja seperti menyiapkan bahan sebelum memasak. Anda tidak akan menggunakan sayuran busuk dalam sup Anda, bukan? Begitu juga dengan data. Demikian pula, kita perlu membersihkan data kita dari kesalahan dan inkonsistensi. Ini melibatkan penanganan nilai yang hilang dan memastikan bahwa setiap titik data memiliki makna. Kita mungkin memiliki celah dalam kumpulan data kita yang perlu diidentifikasi dan diisi. Kita perlu memutuskan bagaimana menanganinya dengan strategi yang tepat. Pengkodean data adalah langkah penting lainnya dalam proses ini. Kami menetapkan nilai numerik ke data kategorikal untuk memudahkan analisis. Misalnya, kita dapat mengkodekan laki-laki sebagai 1 dan perempuan sebagai 2, yang membuat data lebih mudah diolah. Ini memungkinkan kita untuk menganalisis data secara statistik dengan lebih efisien dan akurat. Pembersihan dan persiapan data meletakkan dasar untuk analisis yang andal dan bermakna. Ini memastikan bahwa wawasan kita didasarkan pada dasar yang kuat dan dapat dipercaya, memberikan kita kepercayaan diri dalam keputusan yang diambil. Analisis deskriptif membantu kita memahami fitur-fitur dasar dari data kita. Ini memberikan ringkasan tentang seperti apa data itu. Kami menggunakan ukuran seperti mean, median, dan modus. Ini memberitahu kita tentang tendensi sentral dari data kita. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Standar deviasi mengukur penyebaran atau variabilitas data. Standar deviasi yang kecil berarti titik data terkumpul erat di sekitar mean. Standar deviasi yang besar menunjukkan data yang lebih tersebar. Statistik deskriptif ini memberi kita gambaran tentang data. Mereka memberikan titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut. Visualisasi data menghidupkan analisis kita.
Bagan dan grafik membantu kita melihat pola dan tren. Mereka membuat data yang kompleks lebih mudah dipahami. Histogram menunjukkan distribusi data numerik. Diagram lingkaran menggambarkan proporsi dan persentase. Grafik garis sangat bagus untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Plot pencar mengungkapkan hubungan antara dua variabel. Dengan memvisualisasikan data kita dapat mengidentifikasi outlier, menemukan korelasi, prone by one to indicate. Bagian 5, analisis inferensial, menguji hipotesis dan membuat prediksi. Analisis inferensial melampaui mendeskripsikan data. Ini adalah langkah penting dalam memahami data kita secara lebih mendalam. Ini memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data yang kita miliki. Kami menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis adalah dugaan atau asumsi tentang suatu hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya, kita mungkin berhipotesis bahwa pelanggan yang membeli produk A lebih mungkin untuk membeli produk B. Ini adalah contoh hipotesis yang bisa diuji. Kita dapat menggunakan uji statistik untuk melihat apakah data mendukung hipotesis kita atau tidak. Teknik analisis inferensial yang umum meliputi uji T, ANOVA, dan analisis regresi. Setiap teknik memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda. Metode ini membantu kita menarik kesimpulan tentang hubungan antar variabel dan memahami dinamika yang mendasarinya. Dengan pemahaman ini, kita kemudian dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang hasil di masa depan, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Bagian 6, menafsirkan hasil, mengungkap makna di balik angka. Menafsirkan hasil sangat penting untuk memahami analisis kita. Kita perlu memahami apa yang dikatakan angka-angka itu kepada kita. Signifikansi statistik adalah konsep yang penting. Ini memberitahu kita apakah temuan kita kemungkinan besar karena kebetulan atau efek nyata. Interval kepercayaan memberikan rentang nilai yang di dalamnya kita yakin parameter populasi sebenarnya berada. Dalam sebagian hasil kira dengan cermat, kita dapat berfiding kesedaran interpretasi. Kita dapat mengambil kesimpulan kita filit dan duan deleting. Bagian 7, korelasi versus kausalitas, menghindari kesalahan umum. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Korelasi hanya berarti ada hubungan di antara keduanya. Kausalitas menyiratkan bahwa perubahan dalam satu variabel secara langsung menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Misalnya, penjualan es krim dan tingkat kejahatan cenderung meningkat bersamaan selama musim panas. Ini bukan berarti makan es krim menyebabkan kebatan. Ada faktor ketiga, cuaca panas yang memengaruhi keduanya. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Bagian 8, menyajikan temuan Anda, mengomunikasikan wawasan secara efektif. Setelah kita menganalisis data kita perlu mengomunikasikan temuan kita secara efektif. Kami menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Kami menghindari jargon teknis. Alat bantu visual, seperti bagan dan grafik, membantu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Kami menyesuaikan presentasi kami dengan audiens. Kami menyoroti poin-poin penting. Kami memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Komunikasi yang efektif memastikan diri tanpa membuat ditindaklanjuti. Bagian 9, keputusan berbasis data, menerapkan wawasan untuk keberhasilan bisnis. Interpretasi data bukan hanya latihan akademis, ini memiliki implikasi dunia nyata untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami data kita dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kita dapat mengoptimalkan operasi kita. Kita dapat mengembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan. Kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang penetapan harga, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Keputusan itu bersituasi berarti beraktivitas, pemutusan esensi, dan kebutuhan frontier. Bagian 10, kesimpulan, merangkul interpretasi data untuk keunggulan kompetitif. Sebagai kesimpulan, interpretasi data adalah keterampilan penting bagi bisnis di abad ke-21. Dengan memahami prinsip-prinsip analisis data, kita dapat membuka wawasan berharga dari data kita. Kita dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang mendorong kesuksesan. Dengan merangkul interpretasi data, bisnis dapat menavigasi kompleksitas pasar modern.
Mereka tuwing bertubuh itu kain yang empuk merpidumit, andi gretat.